Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen datang ke aula di belakang paviliun. Nak, kau sangat berani hari ini, tetua pelelangan tertawa, dan melihat melalui wajahnya yang bertopeng. Tetua, Anda bercanda. Ye Chen melepas topeng dan menyentuh ujung hidung, karena tidak ada yang bisa disembunyikan di depan tetua pelelangan. Batu roh diserahkan, dan keterampilan tongkat didapat. Seketika Ye Chen dipanggil ketika akan pergi. Ye Chen menjawab, ada apa tetua? Ye Chen memandang kebingungan. Apakah kamu ingin bergabung dengan sekte Tian Xuan? Tetua pelelangan terkekeh dan membelai kumis putihnya. Ye Chen tercengang. Sekte Tian Xuan yang misterius dan kuat dihormati oleh Istana Haus Darah dan 3 sekte lainnya. Ye Chen tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mengundangnya untuk bergabung, seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi. Ye Chen pusing karena undangan yang tidak terduga. Bagaimana dia bisa dipilih oleh sekte hebat? Karena api sejatinya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda memiliki minat? Tetua sekte mengungkapkan senyum hangat ketika melihat Ye Chen. Ye Chen tertawa hampa, tetua, apakah Anda mengolok-olok saya? Saya hanya seorang kultivator muda di tahap kondensasi Qi. Bagaimana saya bisa disukai oleh sekte sekelas sekte Tian Xuan? Tetua menjawab, basis kultivasi bukan masalah. Kami menghargai bakatmu serta api sejatimu. Tetua pelelangan tertawa seperti kakek ramah. Kata-katanya tulus dan Ye Chen harus menjawab dengan jujur. Ye Chen bertanya, tetua, jika saya bergabung dengan sekte Tian Xuan, apakah saya masih bisa berpartisipasi dengan Kekaisaran Chu? Ye Chen bertanya dengan sopan. Anggota sekte Tian Xuan harus memisahkan diri dari perselisihan antara klan atau sekte lainnya. Aturannya ditetapkan oleh master klan sebelumnya. Begitulah. Ye Chen bergumam, membelai dagunya. Meskipun misterius dan kekuatannya, klan membutuhkan beberapa batasan harus sesuai. Melepaskan diri dari kerajaan Chu besar mengirimnya, tumbuh di sana, perasaan rumit. Selain itu, jika bergabung tidak akan bisa membalas pada sekte Zhengyang yang telah mengusirnya, sedangkan Ye Chen akan kembali ke sekte Zhengyang untuk membalas dendam suatu hari. Jangan buru-buru menjawabnya untuk bergabung atau tidak. Pertimbangkan saran saya. Saya akan menerima kamu kapanpun itu. Tetua pun menyeringai ketika menemukan keraguan Ye Chen. Ye Chen menjawab, baik. Terima kasih, tetua. Saya akan mempertimbangkannya dengan cermat. Ye Chen membungkuk memberi hormat dengan tangan terlipat di depan, berbalik dan meninggalkan aula. Seketika tetua baju ungu yang Ye Chen selamatkan dengan api sejatinya muncul di sisi tetua pelelangan. Tetua pelelangan berkata, Ketua Master, Kekaisaran Chu besar banyak jenius muda. Dan sebagian besar berbakat daripada dia. Mengapa Anda mengundangnya? Dalam teka-teki, tetua pelelangan memandang tetua sekte dan bertanya, apa karena api sejatinya? Tetua sekte yang Ye Chen selamatkan menjawab, tentu saja tidak. Dia membelai janggutnya dan berkata dengan nada yang dalam, bocah itu tidak sesederhana yang ditunjukkan oleh penampilannya. Dia bukan yang paling berbakat, tetapi luar biasa. Api sejatinya lebih kuat daripada yang biasa. Yang paling penting adalah garis keturunannya. Apakah kita perlu meminta persetujuan leluhur? Tetua pelelangan melirik tetua baju ungu. Aku ingin meminta sarannya. Tetua baju ungu menjawab dengan marah, leluhur meninggalkan klan Tian Xuan kepadaku dan menikmati kehidupan yang mudah sendiri. Siapa yang tahu di mana dia berada sekarang? Petik 2. Ye Chen mengenakan topeng, berjalan keluar dari paviliun Hidden Dragon dan menangkap 2 jejak energi yang akrab.
Di sisi timurnya adalah Hua Yun dan sisi barat Jining Suang. Ye Chen berpura-pura seolah tidak memperhatikan mereka dan melangkah ke jalan yang ramai dengan orang banyak. Ye Chen berjalan dan berhenti di warung untuk mengambil barang-barang kadang-kadang. Hua Yun dan Jining Suang menyembunyikan diri dan mengikuti Ye Chen sepanjang jalan. Ye Chen bergumam, apakah kalian bisa mengikutiku? Ye Chen berhenti di sebuah kios, menunduk untuk melihat barang-barang dan tersenyum dingin. Kalian tidak berpikir apa yang telah kulakukan sebelumnya di Sekte Zeng yang bekerja sebagai apa? Identitas lain dari Ye Chen harus disebutkan. Ketika di Sekte Zeng yang Ye Chen lebih dari seorang murid, ia juga anggota Paviliun Intelijen. Dikembangkan di masa kecilnya, ia selalu mengumpulkan informasi dari sekte, mahir membuntuti orang lain. Dengan basis kultivasi lebih tinggi dari Ye Chen, Hua Yun dan Jining Suang lebih rendah darinya dalam pelacakan. Ye Chen masih berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi dan memimpin mereka melewati jalan lagi. Ketika kegelapan turun, Hua Yun dari timur dan Jining Suang dari barat berkumpul, tetapi Ye Chen menghilang. Pria yang luar biasa, kata Hua Yun dengan dingin, marah karena kehilangan jejak Ye Chen. Basis kultivasinya mungkin lebih tinggi dari kita. Jining Suang berbisik, atau dia mungkin pandai mengumpulkan informasi dan sulit untuk diikuti. Ketika Ye Chen kembali ke hotel, Xiong Er sudah berada di kamarnya. Batu-batu roh mengkilap ditaburi dengan tempat tidur di mana dia duduk. Wah! Ye Chen duduk di sampingnya. Bocah gendut, begitu banyak batu roh. Ye Chen mengambil beberapa dan memasukkannya ke dalam penyimpanan. Wajah gemuk Xiong Er menjadi gelap sekaligus. Keluargamu kaya. Ye Chen hendak mengambil lebih banyak lagi, tetapi Xiong Er segera menyimpan semua batu roh agar tidak diambil Ye Chen. Xiong Er berkata, aku meminjam batu roh dari paman tertua kedua saya dan lepaskan tanganmu dari batu rohku. Dia mengutuk dan menempatkan tas penyimpanan ke selangkangannya. Ye Chen membelai ujung hidungnya dan batuk. Ye Chen tersentuh oleh bantuan Xiong Er selama pelelangan 2 hari ini. Kalau tidak, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk memenangkan keterampilan tongkat dan tongkat besi. Jangan khawatir, aku akan membayar semua batu roh yang aku pinjam darimu. Ye Chen menggoda Xiong Er dengan jari dan mengedip padanya, dikatakan bahwa banyak batu roh dieksploitasi dari tambang keluargamu, benar. Xiong Er membenci, jangan menyebutkan tambang. Itu menyebabkan banyak masalah bagi keluargaku. Batu rohnya tidak cukup bagi anggota keluarga untuk pergi ke dokter. Benarkah? Ye Chen tidak percaya kata-katanya, siapa yang berani membuat marah keluargamu kecuali klan Qin di daerah Nanjiang? Banyak. Xiong Er mengutuk, klan Qi sering membuat kita kesulitan. Para kultivator lepas tidak mudah dipuaskan, seperti sesepuh Black Mountain datang untuk pelelangan. Mereka juga pembuat masalah. Jika kita memberi mereka lebih sedikit batu roh, itu tidak cukup bagi mereka untuk membagi diri. Jika kita memberi mereka lebih banyak, kita tidak bisa bertahan. Keluarga saya akan bergabung jika kakek tidak hidup. Setiap keluarga memiliki kerangka di lemari. Ye Chen menghela nafas. Klan kultivasi menimbulkan serangan dengan mudah meskipun kemuliaan mereka. Bertahanlah. Dia melambaikan kepala tanpa daya, memutar dan berjalan keluar dari kamar Xiong Er. Ye Chen duduk dalam posisi sila setelah kembali ke kamarnya. Tenang dan berkonsentrasi, ia menjalankan keterampilan membakar langit. Retak. Tulang-tulangnya berantakan dan api sejati menyelimuti meridian dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang menyengat memaksanya untuk mengaum. Tapi Ye Chen menurunkan suaranya agar tidak mengganggu Xiong Er.
Keterampilan membakar langit berlari selama 3 jam dan pemeliharaan tulang juga berlangsung selama 3 jam. Setelah itu, Ye Chen menghembuskan udara keruh. Keterampilan tongkat Tiangang diambil. 500.000. Harganya mematahkan hatinya. Tetapi bermanfaat baginya untuk membeli Hua keterampilan tongkat yang berharga bahkan bisa mempermalukan Sekte Zhengyang. Segel keterampilan itu dibuka dengan mudah. Ye Chen mulai membaca buku keterampilan tongkat dan memahami mistiknya dalam cahaya lilin redup. Keterampilan itu sangat bermanfaat baginya. Tongkat adalah yang paling sulit dipraktikkan di antara senjata roh. Keterampilan tongkat Tiangang tidak hanya memperkenalkan mistik rincin tentang tongkat tetapi juga menjelaskan banyak keterampilan lainnya. Itu diklasifikasikan menjadi 2 jenis, serangan dan pertahanan. Praktisi yang mahir dapat menerapkan keterampilan berdasarkan bayangan tongkatnya. Senang membaca, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa 500 batu roh layak untuk keterampilan ini. Setelah berjam-jam membaca, ia menembus kedalaman yang tersembunyi dalam keterampilan tongkat. Meskipun sulit untuk berlatih, tetapi tongkat tidak kalah dengan senjata roh lain jika itu digunakan sepenuhnya. Bagus sekali. Ye Chen berbalik, melompat dan mengambil tongkat panjang dari tas penyimpanannya. Berdengung. Getaran yang disebabkan oleh tongkat ketika memukul udara terus dan keluar dari ruangan. Ye Chen tenggelam dalam misteri tongkat, keterampilan mengambang di kepalanya. Tongkat mempercepat gerakannya. Ye Chen selesai menjalankan keterampilannya sampai sekarang dan mengeluarkan napas panjang. Keterampilan tongkat sulit untuk dipraktikkan. Ye Chen menemukan bahwa tongkat jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan selama penerapannya. Itu sebabnya banyak kultivator menolak untuk menggunakan tongkat. Namun, ia juga mendapatkan sesuatu setelah latihan. Bayangan tongkat menari membentuk kotak dapat digunakan untuk serangan atau pertahanan. Bisakah teori ini diterapkan dalam pedang? Ye Chen duduk di tempat tidur dan merenung, berharap menemukan sesuatu yang sama antara keterampilan tongkat dan aplikasi pedang. Jika idenya masuk akal, serangan dan kekuatan penjaganya akan ditingkatkan. Ye Chen menemukan metodenya layak setelah pertimbangan 1 jam. Ye Chen bangkit dan menghunuskan pedang merah tua yang tajam. Semua gerakannya berjalan perlahan sesuai dengan keterampilan tongkat Tiangang. Meskipun dengan beberapa kesamaan, keterampilan tongkat dan pedang juga berbeda. Sulit baginya untuk berlatih pedang dengan keterampilan tongkat. Hanya dengan mencari kesamaan di antara mereka. Menghembuskan napas, Ye Chen berbalik, melompat ke tempat tidur, dan meletakkan kedua tangan di belakang kepala dengan mata tertutup. Keajaiban tongkat terulang dalam benaknya. Itu adalah proses yang panjang baginya untuk menembus keterampilan pedang dari keterampilan tongkat Tiangang. Ye Chen membutuhkan waktu lama untuk berlatih dan menerapkan keterampilan, seperti pandai besi melemparkan pedang yang bagus setelah ribuan kali. Senjata di seluruh dunia memiliki karakteristiknya sendiri tetapi juga memiliki kesamaan. Ye Chen membuka matanya dan menyadari sesuatu. Tidak peduli apa senjata roh mereka, mereka memiliki sesuatu yang sama. Nenek moyang dapat menyimpulkan seperangkat keterampilan, begitu juga saya. Waktu bukanlah intinya, tetapi pemahaman. Hari baru, hari terakhir lelang, tiba. Jumlah penawar hari ini 2 kali lebih banyak dari 2 hari sebelumnya. Semua orang tampak serius. Senjata roh untuk hari pertama pelalangan, keterampilan hari kedua dan hari ketiga, pil untuk hari ini tampaknya luar biasa. Ye Chen berkata dengan suara berat, menghadap kerumunan. Tentu saja, Xiong sangat ingin mencoba, pil hari ini dapat mengubah pengaturan kekaisaran Chu besar. Sangat mengagumkan. Kamu tahu tahap Dark Space. Dia berbalik ke Ye Chen. Omong kosong.
Ini adalah puncak dari tahap kultivasi. Seorang kultivator pada tahap ini dapat menjamin kemakmuran sekte selama 1000 tahun. Saya hanya mendengar master seperti itu dari klan Tian Xuan. Benar. Xiong beringsut ke arahnya dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu tahu apa pil dari penawaran pada hari akhir lelang? Ye Chen menggelengkan kepala. Xiong menjawab, pil roh keheningan langit. Apa, pil roh keheningan langit? Ye Chen tertegun, itu bisa memajukan basis kultivasi seseorang ke tahap Dark Space. Saya rasa begitu. Xiong menjawab dengan ambigu. Ada banyak kultivator di tahap roh virtual, puncaknya dan bahkan tingkat pertengahan tingkat kegelapan kosong di antara klan atau sekte. Pil dapat membantu para kultivator membuat terobosan dan maju ke puncak. Luar biasa. Ye Chen mengangkat alisnya. Jika pilnya begitu ajaib seperti yang dijelaskan Xiong Uer, itu akan menjadi barang yang paling diharapkan dari lelang hari ini. Setiap sekte atau klan dengan master di tahap Dark Space pasti mempengaruhi lanskap kekuatan kekaisaran. Xiong tidak membesar-besarkan, karena seorang kultivator pada tahap Dark Space itu hebat. Hari ini, pelelangan harus drastis. Ayo lihat. Pemimpin super dari semua klan dan sekte, termasuk keluarga saya mencapai batas hidup mereka. Mereka ingin maju ke tahap kultivasi. Kultivator pada tahap roh virtual dengan kehidupan 500 tahun paling banyak, namun, mereka pada tahap Dark Space, memiliki umur 1000 tahun. Ye Chen menunjuk ke kamar pribadi di lantai 2 untuk Ye Chen khususnya, lihat. Tidak ada seorang pun di kamar pribadi. Karena mereka mengubah wajah dan bersembunyi di kerumunan di lantai pertama. Maksudmu, pil ini sangat penting. Pemenangnya tidak dapat dikenali. Saya berani mengatakan, jika penawar dari Istana Haus Darah mendapatkan pil hari ini, mereka harus diburu oleh klan atau sekte lain. Meskipun mereka bertahan hidup, klan lain akan bersekutu, berbaris menuju utara dan menyerang Istana Haus Darah. Jika 3 sekte atau klan lain memenangkan pil, hal yang sama juga akan terjadi pada mereka. Seperti katamu, pertarungan berdarah tidak bisa diselamatkan di luar pasar gelap setelah pelelangan hari ini. Ye Chen menjawab dengan nada yang dalam. Secara teoritis, memang begitu. Xiong mengangguk. Para penawar dari klan atau sekte akan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan wajah dan suara mereka, jika ada yang dikenali. Sekte Tian Xuan tawaran pil untuk melibatkan semua klan di kekaisaran untuk bertarung. Saya ragu dengan motivasinya. Menang pil atau tidak tergantung pada kemampuanmu. Kembali dengan aman atau tidak juga sesuai dengan kemampuanmu. Sekte Tian Xuan tidak memaksamu untuk membeli. Apakah saya benar? Kita tidak pergi. Kami akan terluka dalam pertempuran di antara para master setelah pelelangan. Mereka semua akan berebut pilnya. Tidak ada yang akan memperhatikan kita. Xiong merespons dengan cara yang mudah. Dia menepuk bahu Ye Chen untuk menenangkannya ketika melihat penampilan seriusnya, jangan khawatir. Saya sudah di sini berkali-kali. Ya, benar. Gerbang paviliun Hidden Dragon ditutup sekaligus. Semua orang duduk tegak dan menghabiskan waktu mereka. Seperti yang Xiong katakan, kamar-kamar pribadi di lantai 20. Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan banyak wajah baru. Mereka harus menyamar. Ye Chen berbalik ke seorang penatua berambut hitam, dan menatapnya dari atas ke bawah. Dia mungkin Wu Changqing dari Sekte Zhengyang atau angin tanpa jejak dari Sekte Heng Yue. Aku merasakan perangkap di mana-mana. Ye Chen bergumam. Ini masalah para tuan, bukan urusan kita. Xiong optimis, berbisik, jika keluarga saya yang menang, itu akan menjadi yang terbaik. Seketika tetua pelelangan mondar-mandir perlahan di podium di depan.
Dia melirik ke bawah dan berkata, "Tawar sekarang." Sebuah kotak giok diambil dari dadanya. Meskipun disegel, aroma obat yang mengambang dari celah bisa tercium oleh semua orang yang hadir. Pil pembentuk tulang. Tidak perlu memperkenalkan efeknya. Harga dasar 50.000. Tidak kurang dari 1.000 batu roh untuk setiap peningkatan. 50.000. Seseorang di bawah ini segera mengangkat tandanya. 60.000. 80.000. Pil yang dilelang pertama menyebabkan keributan di kerumunan dan pelelangan hari ini akan ramai. Seorang lelaki tua berpakaian hijau menawar 150.000 inti setelah beberapa putaran penawaran. Seorang lelaki tua berpakaian hijau menawar 150.000 inti setelah beberapa putaran penawaran. Dan langsung terjual. Pil kedua yang akan dilelang ialah pil sumsum. Harga dasar, 50.000. Tawar sekarang, 60.000. Yang mengejutkan Ye Chen, Xiong-er adalah penawar pertama. Dia tidak bersusah payah memegang tanda tinggi di kedua tangan. Ayahmu tidak mencuci sumsum untukmu. Dia memandang Xiong-er dengan heran. Saya menawar untuk istriku. Hahaha. Wow, kamu sudah menikah, kamu tidak pernah memberitahuku. Ye Chen melihat Xiong-er dari atas ke bawah. Bocah gendut ini menemukan seorang istri. Gadis mana yang sangat sial dan menikahinya. 100.000. Harga pil naik selama percakapan mereka. 110.000. Berteriak, Xiong-er menamparkan meja dan melompat. 150.000. Harga memaksanya untuk menyerah. Baik, kamu luar biasa. Saya menyerah. Marah, dia ingin melanjutkan tawaran tetapi harus berhenti karena kemiskinannya. Mungkin paman sulungnya yang kedua tidak meminjamkan terlalu banyak batu roh, karena dia juga perlu menawar pil roh keheningan langit untuk keluarganya. Ye Chen merasa kasihan karena Xiong-er kecewa. Jika dia tidak meminjam 300.000, Xiong-er mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan pil. Ye Chen akan membantu Xiong-er. Api sejatinya juga bisa berfungsi sebagai inti pencuci sumsum dan bahkan lebih baik dari pil sumsum yang ia inginkan. Ye Chen bisa membantu mencuci sumsum istri Xiong-er dengan api sejatinya. Ye Chen berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa memenangkan pil, aku akan bertanggung jawab mencuci sumsum untuk istrimu." Ye Chen tersenyum. "Bisakah kamu?" "Tentu saja, aku bisa." Ye Chen menepuk dadanya. Keterampilan membakar langit bisa juga diterapkan pada orang lain. Pil selanjutnya, itu adalah pil untuk mempertahankan awet muda pada perempuan selamanya. Tanpa diduga, sekelompok pria dan orang tua bersaing untuk mendapatkan pil. Sejauh yang saya ketahui, lebih dari setengah dari peserta lelang adalah perempuan yang menyamar. Ye Chen mengejek. Lelang hampir berakhir. Xiong-er sekali lagi menawar pil. Tapi Ye Chen kebanyakan tidur. Satu pil ditawar 800.000 dan dimenangkan oleh master yang tidak dikenal.